Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua di dalam anugerah berkat pertolongan Tuhan. Karena kita patut bersyukur bahwa pandemi sudah mulai reda. Tetapi tidak berarti belum berakhir atau sudah berakhir. Justru masih harus tetap waspada. Oleh karena itu mari kita tetap menjalani kehidupan dengan keyakinan Tuhan juga akan membuat yang terbaik untuk hari ini dan hari esok. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Matius pasal 6 ayat 11. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa badai pandemi pada akhirnya boleh mereda. Semua terjadi karena waktu yang Tuhan tentukan. Kami bersyukur Engkau memelihara kami hari lepas sehari hingga kami boleh menata kembali kehidupan kami hari ini dan hari esok. Untuk itu bekali kami dengan firman-Mu, supaya firman-Mu menjaga langkah-langkah hidup kami, menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, untuk kami tetap setia hidup di dalam iman kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita merasakan beratnya pandemi beberapa bulan lalu ekonomi yang mulai tidak karuan. Nah, bulan-bulan ini diharapkan ekonomi sudah mulai membaik kembali. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan jangan sampai kita kemaruk atau kita kemudian menjadi serakah atau kita seolah-olah menggali kesempatan ini untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya, mengingat bulan-bulan lalu mungkin kita sudah merasakan rugi. Lalu sekarang ini mulai jalan dan tubruk sana tubruk sini supaya kita bisa mendapatkan keuangan yang banyak. Tetapi ingatlah bahwa hari kehidupan itu anugerah Tuhan dan firman Tuhan mengajarkan berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya jangan sampai iman kita tergoncangkan karena situasi yang sedang membaik. Biasanya kalau habis dikekang lalu ada dilepas gitu, wah lupa gitu ya. Nah, firman Tuhan mengajarkan, ingatlah kita tetap percaya pemeliharaannya hari lepas sehari. Berikan kami secukupnya. Apa artinya? Sepasang suami istri berprofesi sebagai penjahit di rumah mereka. Jadi mereka terima jahitan. Mulai dari baju anak sampai baju orang-orang dewasa. Nah, mereka menjahit dari awal. Ketika mereka menikah, mereka membuka terima jahitan itu, ya tidak banyak langganannya. Mula-mula cuma 1, 2, tapi mereka tekun. Ya, mereka tekuni pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Lalu lahir anak pertama, lahir anak kedua, dan nama mereka mulai dikenal sebagai penjahit yang bagus, enak dipakainya, ya, di badan tuh pas, tidak narik-narik gitu ya. Dan mereka belajar berbagai macam model dari buku-buku model, juga dari majalah-majalah, dan apalagi sekarang ada video-video, ya mereka belajar dan belajar terus. Akhirnya hari-hari kehidupan mereka semakin meningkat. Dengan 2 anak mereka bilang, aduh rezeki sih cukup tetapi tenaga mulai kurang. Akhirnya mereka mencoba mencari anak tetangga yang putus sekolah. Lalu diajari untuk menjahit bagian yang sederhana. Bagian yang sederhana. Nah, kemudian anak tetangga ini mulai belajar dan mulai untuk bisa menjahit gitu ya. Dan kemudian ibu dari anak ini berkata kepada pasangan suami istri ini, "Mbok, jangan cuma anakku, aku nggak bisa jahit, tapi kalau ngesum-ngesum aja bisa," gitu ya. Jadi akhirnya ibu dan anak itu kerja di situ. Dan ketika mereka dilatih untuk bekerja dengan rapi, dengan baik, dan orang-orang juga suka, jahitan yang dipercayakan kepada bapak ibu ini semakin banyak. Lalu ibu tetangga itu bertanya begini, "Pak Markus, saya heran, Bapak dan Ibu Markus ini selalu tutup jam 4, paling telat setengah 5 sore. Kenapa nggak diperpanjang? Kan jahitanmu masih banyak. Saya mau kok diperpanjang." Nah,
Bapak Ibu Markus itu berkata begini, hidup itu karunia Tuhan. Nah, sejak awal kami selalu berdoa, berikan kami rejeki pada hari ini. Oleh karena itu kami menghargai berkat Tuhan melalui kesehatan, melalui kerukunan keluarga. Dan yang ketiga, tidak boleh dilupakan melayani Tuhan. Kamu tahu bahwa seminggu 3 kali kami pergi melayani Tuhan. Ada persekutuan keluarga, ada juga latihan kor, ada juga kunjung. Kami tidak mau kehilangan persekutuan kami dengan gereja Tuhan cuma karena kami bekerja dengan giat. Kami percaya rezeki kami dicukupi oleh Tuhan. Nah, ibu tetangga ini bingung, dikasih rezeki kok malah melayani Tuhan gitu ya. Tapi Bapak Ibu Markus ini setiap hari berdoa, berikan kami hati yang percaya, dicukupkan oleh Tuhan sehingga kami menghargai kehidupan yang Engkau berikan. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk gereja Tuhan melayani, ada waktu untuk bersenang-senang. Jadi nggak cukup kalau cuma Sabtu Minggu saja, hari libur dikatakan begitu. Memang Sabtu mereka nggak libur, Minggu mereka libur. Lalu hari sore itulah kami pakai untuk keluarga, untuk kebersamaan keluarga, mendampingi anak dan sebagainya. Dan sore itu juga ada waktu-waktu mereka melayani Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, prinsip ini mereka pegang teguh meskipun pelanggan itu bertambah banyak, tetapi Bapak Ibu Markus selalu berkata, maaf agak lama kalau mau di sini sebab ngantri gitu ya. Nah, anehnya pelanggan-pelanggan itu mengatakan, nih kami taruh kain sekian banyak ya. Dah, selesaikan satu-satu, nanti begitu selesai telepon, begitu selesai telepon kami ambil. Kalau bisa ya jangan lama-lama ya. Ya, mereka Bapak Ibu Markus bilang begitu. Akhirnya waktu terus berjalan, Bapak Ibu Markus ini berpikir, kami sudah punya sedikit tabungan, kalau gitu kita bisa beli benang yang agak banyak, bisa beli kain lapis yang agak banyak dan kebutuhan jahit yang agak banyak supaya waktunya tidak banyak dibuang ke pasar atau ke toko-toko penjual alat jahit itu, kan biasanya lama. Nah, di situ mereka mulai sedia. Lalu ibu tetangga tanya, kenapa kamu nggak beli motor dulu? Nah, motormu kan cuma satu, beli aja sekarang kan nyicil bisa. Lalu Bapak Ibu Markus mengatakan, berikan kami makanan yang secukupnya. Dengan sepeda motor satu kami masih cukup, kami menyiapkan bagaimana perlengkapan jahitan ini juga semakin cukup supaya waktunya bisa semakin dipergunakan dengan lebih efektif dan efisien. Ibu tetangga dan anaknya ini belajar iman, ya, percaya pada Tuhan. Lambat laun ya, mereka menambah tenaga jahit, menambah tenaga potong dan sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu Markus mengatakan, wah ini sudah semakin sesak di rumah, kalau gitu kita harus buat lantai 2. Akhirnya garasi mereka itu dipakai untuk jahit, sementara dipakai untuk jahit, dibangunlah atasnya. Ya, dibangun atasnya untuk melebarkan pekerjaan. Dan tetangga itu melihat, oh ternyata dengan kesabaran mereka bisa membesarkan usaha. Tahun kesekian ketika penjahitnya sudah semakin banyak atau karyawannya semakin banyak, rumah yang ditinggali itu sudah dirombak total karena Bapak Ibu Markus sudah beli rumah yang baru. Ya, itu hanya untuk bekerja, karyawannya semakin banyak. Lalu mereka percaya bahwa minta rezeki dari Tuhan dengan tetap menghargai waktu kehidupan ternyata membuat mereka menjadi keluarga yang bahagia. Rukun, anaknya terdidik baik, ya, bisa beli apa-apa, rumah juga bisa ganti, mobil bisa beli, tetapi waktu Tuhan itu yang mereka percayakan, tidak menjadi sangat serakah. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, cerita ini sangat menarik karena kesaksian iman ini kemudian menggugah hati tetangga-tetangga dan karyawan-karyawan di sana. Mereka selalu percaya bahwa minta rezeki yang cukup dengan menghargai waktu, bekerja dengan sangat baik, dan kemudian tetap percaya pemeliharaan Tuhan itu membuat damai sejahtera dan kelimpahan berkat. Tidak usah dikejar-kejar lari sana sini, artinya bukan jadi orang malas, tetapi ketika percaya dan sudah minta bekerja dengan rajin, Tuhan kirim kok rezeki itu. Belajarlah seperti itu. Kalau kita harus bekerja dengan rajin, artinya kalau kita mungkin menjadi bagian marketing, menjual, ya lakukan dengan baik.
lakukan dengan baik, dengan tetap mengingat waktu. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk melayani Tuhan. Bukan kita mengatakan, wah ini gak ada waktu untuk keluarga, gak ada waktu untuk Tuhan, pokoknya kejar setoran. Ya, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, akhirnya sakit. Uang yang sudah terkumpul habis juga untuk pengobatan, untuk biaya. Apa artinya? Bapak Ibu Markus sebagai penjahit ini, mereka katakan kami mencoba menjaga kesehatan kami dengan menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu juga untuk bersama keluarga, ada waktu untuk melayani Tuhan, ada waktu untuk bersekutu dengan gereja Tuhan. Itu yang membuat mereka menikmati hidup. Ya, rezeki mengalir terus. Dengan bertambah karyawan, maka pelanggan-pelanggan yang menjahitkan baju di situ pun bertambah banyak, tapi mereka tidak lagi perlu menunggu waktu yang sangat lama karena pola tetap dipegang oleh Bapak Ibu Markus, lalu karyawan lain tinggal menjahit dan mereka membantu pekerjaan yang lain. Ya. Dan mereka katakan, lihatlah, kalau kita punya Tuhan dan kita mengimani, berikan kami rezeki yang cukup, hati kita dikendalikan bukan oleh keserakahan, tetapi oleh ucapan syukur, maka kita bisa menerima berkat Tuhan juga dengan penuh syukur. Tidak ada kemarahan, kejengkelan, tidak ada caci maki selama mereka bekerja. Sampai karyawan di sana mengatakan, kami tidak mau keluar, kami mau di sini terus. Ya. Karena apa? Karena menikmati sejahtera. Ada guyon, ada keakraban, ada saling berbagi untuk satu dengan yang lain. Ada temannya susah, mereka datang untuk menghibur. Ada temannya punya masalah, mereka datang untuk mendoakan. Dan itulah persekutuan yang indah. Kesaksian iman yang dirasakan oleh para karyawan membangun iman mereka juga. Dan mereka belajar beriman kepada Tuhan itu adalah percaya pemeliharaannya hari lepas hari. Nah, bisakah kita juga percaya? Ya, di tengah ekonomi yang mulai pulih, memang kita harus kerja dengan giat, dengan rajin, bukan malas ya. Tetapi kita tetap percaya dengan mengatur waktu sedemikian supaya anak-anak kita tetap rukun, keluarga kita tetap. Jangan sampai keluarga kita itu terpecah belah karena orang tua kejar setoran. Anak gak pernah diopeni atau gak pernah diajak ngomong, tidak pernah komunikasi baik. Pokoknya duit, duit, dan duit. Itu yang menghancurkan masa depan anak-anak, masa depan keluarga kita sendiri. Ya. Duit saja tidak cukup. Memang uang, duit itu butuh, tapi tidak cukup untuk membangun kehidupan sejahtera. Percayalah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Berikan pada kami rezeki makanan kami yang secukupnya pada hari ini, supaya kami boleh menikmati hari-hari kehidupan yang Engkau karuniakan. Kami kerja keras, kami kerja dengan sungguh-sungguh, tetapi kami mempergunakan waktu yang Engkau berikan juga untuk melayani Tuhan. Inilah bagian dari kehidupan iman Kristen, melayani Tuhan di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, dengan penuh kedamaian, dengan penuh sukacita, dengan penuh berbagi berkat. Karena berkat yang dicukupkan oleh Tuhan bukan sekedar cukup, tapi pasti berlimpah. Selamat menikmati hari rezeki yang Tuhan berikan hari lepas hari secukupnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Kalau kami melihat tetangga kami yang dengan cepat bisa membeli barang-barang kebutuhan hidup dengan kemewahan, kami menjadi iri, kami terpacu untuk cari uang, dan cari uang. Kami tidak melihat tetangga kami tidak bahagia di dalam keluarga. Kami tidak melihat mereka tidak berbicara satu dengan yang lain karena adanya kesibukan-kesibukan. Biarlah kami belajar dengan tetap percaya. Hari ini diberkati oleh Tuhan. Hari esok Tuhan memberkati dengan berkat yang baru. Kami pergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan penuh ucapan syukur. Kami kerja keras di dalam anugerah pertolongan Tuhan, tapi kami punya waktu untuk Tuhan, untuk keluarga, dan untuk gereja dan masyarakat. Dan dengan demikian rezeki yang Kau berikan bermanfaat, baik bagi keluarga, baik bagi masyarakat, baik bagi gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong menopang kami, memampukan kami, mengimani apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Kami menaikkan pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil nama